Smile, swing, cheetah, statistic, surprise, study. Smoke weed every day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dengan kelompok saya akan menjelaskan kode program tentang yang pertama ada tentang pendaftaran mahasiswa, yang kedua ada tentang presensi kehadiran, dan yang ketiga ada tentang pembayaran uang kuliah. Sebelum masuk ke penjelasan, saya dengan tim atau dengan kelompok akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri namanya Muhammad Amrul Syamil dengan NPM 2012 5599. Lalu ada ini. Perkenalkan, nama saya Rasya Putra Akbar dengan NPM 201259220. Oke, selanjutnya Halo, perkenalkan nama saya Fido Pratama dengan NPM 201255961. oke, dan yang terakhir ya. Saya Laudila Suraus dengan NPM 20125484. Oke, jadi itu adalah saya dan tim saya. Oke, sekarang langsung aja masuk ke sesi penjelasan. Di sini saya akan menjelaskan kode atau codingan pemrograman pendaftaran mahasiswa. Di sini ada nomor 7, ada materi start. Mahasiswa digunakan untuk membuat tipe data baru yang berisi data mahasiswa, yaitu ada ini NPM, nama, jurusan, jumlah kehadiran, total pembayaran, status lunas. Terus ada void pendaftaran mahasiswa. Pendaftaran mahasiswa fungsi untuk menambah data mahasiswa ke dalam vektor daftar MHS. Jack MHS untuk menyimpan data mahasiswa yang diinput. Yang keempat ada chain dan getline. Ini chain digunakan untuk input NPM. Kalau getline digunakan untuk input nama dan jurusan agar bisa membaca teks yang mengandung spasi. Terus ada chain ignore untuk membersihkan sisa karakter enter sebelum di getline. Yang kelima ada inisialisasi nilai awal untuk mengatur nilai awal kehadiran, pembayaran, dan status lunas. Terus ada yang keenam, daftar MHS passback untuk menyimpan data mahasiswa yang sudah diinput ke dalam vektor. Yang tujuh ada count menampilkan pesan bahwa pendaftaran mahasiswa telah berhasil. Kalau udah di ini tinggal di run. Ketik nomor 1 karena kodenya pendaftaran mahasiswa. Masukkan NPM. Masukkan nama lengkap. Masukkan jurusan. Ada satu. Itu tadi codingan untuk pemrograman pendaftaran mahasiswa. Void presentasi kehadiran, vektor mahasiswa, daftar mahasiswa. Fungsi ini digunakan untuk melakukan
presensi kehadiran mahasiswa, parameter, vektor mahasiswa, dan daftar mahasiswa sendiri berisi seluruh data mahasiswa. Sedangkan tanda dan berarti data asli akan langsung diperbarui tanpa membuat salinan. Membuat variabel npm, string search npm. Variabel search npm digunakan untuk menyimpan npm yang dimasukkan oleh pengguna sebagai data yang akan dicari. Count and presensi kehadiran. Count memasukkan npm mahasiswa. Program ini menampilkan judul menu presensi kehadiran, kemudian meminta pengguna memasukkan npm mahasiswa yang akan melakukan presensi. Bol ditemukan, false. Perulangan untuk mencari npm yang sesuai. Variabel ditemukan bertipe boolean dan berfungsi sebagai penanda apakah npm berhasil ditemukan. Nilai awalnya false karena pencarian belum dilakukan. For size TI. Perulangan for digunakan untuk memeriksa setiap data mahasiswa yang ada di dalam vektor satu per satu. If setiap npm mahasiswa dibandingkan dengan npm yang dimasukkan pengguna. Jika sama, berarti mahasiswa tersebut ditemukan. Daftar mahasiswa. Jika mahasiswa ditemukan, jumlah kehadirannya ditambah 1 menggunakan operator plus. Found. Program menampilkan pesan bahwa presensi berhasil beserta namun mahasiswa dan jumlah kehadiran tersebut. True break. Variabel ditemukan diubah menjadi true sebagai tanda bahwa data sudah ditemukan. Kemudian break menghentikan perulangan agar program tidak mencari lagi. If apabila seluruh data diperiksa nilai ditemukan masih false, program akan menampilkan pesan bahwa npm mahasiswa tidak ditemukan. Ini adalah contoh programnya. Pertama, lakukan pendaftaran. Masukkan npm. Enter. Lengkap. Masukkan jurusan. Setelah itu kita akan mengecek presensi kehadiran. npm presensi sukses. Fungsi untuk fitur pembayaran kuliah. Fungsi ini digunakan untuk memproses pembayaran uang kuliah mahasiswa berdasarkan npm. Vektor mahasiswa dan daftar mahasiswa menyimpan data mahasiswa dan menggunakan reference agar perubahan pembayaran berlangsung tersimpan. npm menyimpan npm yang akan dicari, jumlah bayar akan menyimpan nominal pembayaran, biaya semester 5 juta akan menyimpan biaya kuliah tetap sebesar 5 juta. Adapun alur programnya, yang pertama meminta pengguna memasukkan npm. Yang kedua, mencari npm dalam vektor menggunakan perulangan for. Yang ketiga, jika ditemukan menampilkan nama dan total pembayaran. 4. Jika status sudah lunas, program selesai. 5. Jika belum lunas, pengguna harus memasukkan nominal pembayaran. 6. Total pembayaran ditambahkan dengan plus sama dengan. 7. Jika total pembayaran sudah mencapai 5 juta, status diubah menjadi lunas. Jika belum, program dapat menampilkan sisa tagihan. 8. Jika npm tidak ditemukan, muncul pesan mahasiswa tidak ditemukan. Oke, berikut adalah hasil outputnya.
Oke, jadi pada bagian saya akan menjelaskan fungsi tambahan untuk menampilkan semua data dan fungsi utama program. Jadi yang pertama fungsi tambahan untuk menampilkan semua data. Yang pertama ada konspektor mahasiswa daftar MAS. Ini adalah simpelnya adalah cara kita mengirim data kumpulan mahasiswa ke dalam fungsi. Ya, jadi ini tuh cara kita untuk mengirim data kumpulan mahasiswa ke dalam fungsi. Jadi ntar semua data mahasiswanya akan kekirim dan kesimpan di dalam database ini, daftar MAS ini. Jadi dan juga nih di konspektornya juga ada tanda kutip atau tanda ini pokoknya lah ya. Ini tuh agar fungsinya adalah agar program tidak menduplikasi data di memori dengan tujuan bisa hemat RAM ya. Dan juga pas ini make sure kalau fungsi ini tuh hanya membata data saja, tidak mengubah-ubahnya secara sengaja ataupun secara tidak sengaja. Next ada if daftar MAS empty. Ini tuh sebagai pengaman gitu. Jadi nanti sistem akan mengecek dulu apakah ada mahasiswa dengan data tersebut. Kalau jika tidak ada, maka output tampilannya akan seperti ini, belum ada data mahasiswa dalam sistem ya. Jadi buat make sure aja gitu loh. Kalau emang belum ada, nanti akan seperti ini dan dia akan return balik ke tampilan atau menu utama. Lalu selanjutnya ada for size TI0 daftar MAS size. Ini tuh adalah untuk fungsinya tuh ini semua untuk perulangan, untuk menyisir atau mengabsen isi data mahasiswa dari indeks pertama sampai indeks terakhir atau sampai data terakhir, dan akan dicetak satu persatu ke dalam layar ya. Ini jadi kalau misalnya ada 4 mahasiswa berarti yang akan tercetak adalah 4 data mahasiswa yang isinya NPM, nama, jurusan, presensi, dan tagihan ya. Next di sini ada ini daftar. Nah, ini daftar MAS juga ada pakai if else ya. Maaf, ini daftar MAS ini kita ada pakai yang namanya ternary operator. Jadi itu kayak apa ya? Kayak if else ya, tapi dia lebih simple dan lebih mudah gitu. Ya, gitu. Next, yang kedua fungsi utama program in main. Ini adalah fungsi utama tempat program pertama kali berjalan dan mengatur alur menu interaktif ya. Di sini ada vektor mahasiswa, daftar MAS. Ini adalah tempat untuk menampung seluruh data mahasiswa ya. Kalau sebutan simpelnya adalah sebagai database sementara gitu.
ya sebagai database sementara wadah penyimpanan kumpulan data mahasiswa. Lalu ada perulangan juga do while ya. Ini tuh kita tuh jadi saya di sini memakai perulangan do while ya agar menu aplikasi minimal muncul 1 kali dulu di layar dan program akan terus memutar dan menampilkan menu ini berulang kali selama user belum memilih angka 5. Angka 5 yaitu keluar ya. Lalu ada struktur switch dalam kurung pilihan menu. Di sini ini adalah simpelnya switch ini adalah untuk sebagai pengatur lalu lintas menu ya. Switch ini akan membaca angka yang diinput oleh user dari misalnya dari angka 1 sampai 5 lalu langsung mengarahkan program untuk memanggil fungsi yang sesuai dengan perintah case ya. Lalu selanjutnya ada default yang terakhir. Ini tuh simpelnya itu jika user alih-alih pilih angka 1 sampai 5, user malah memilih angka 6, 7, 8 misalnya. Jadi ini akan seperti ini ya tampilannya. Pilihan tidak valid, tolong masukkan pilihan tidak valid, masukkan angka 1 sampai 5. Jadi ini saya akan coba mengetes ya. Di sini kita coba lihat semua data mahasiswa. Di sini belum ada data mahasiswa dalam sistem. Ini mau tes ya. Kalau saya pilih part yaitu lihat semua data mahasiswa. Di sini tampilannya itu atau outputnya belum ada data mahasiswa dalam sistem. Itu berarti saya belum ada masukkan data mahasiswa sama sekali ke dalam sistem ya. Saya tambahkan dulu misalnya saya pilih nomor 1 ada mahasiswa, masukkan npm ya. Di sini pakai npm saya dulu, di sini nama lalu jurusan sistem. Di sini sudah berhasil ya, mahasiswa telah terdaftar. Lalu kita lihat lagi. Nah, di sini udah terdaftar nama npm saya beserta jurusan dan juga saya sudah berapa kali hadir dan juga saya ada target bermunas. Saya mau tes kalau misalnya saya hadir gimana, pasti akan tampilnya berbeda. npm di sini udah tes sesi sukses, kehadiran ini sekarang udah ada satu kali. Di sini udah di sini udah satu kali pertemuan. Lalu di sini saya mau coba tes tagihan saya ya, masa 3 maksudnya. Di sini npm. Lalu di sini ada opsi ada tampilan yaitu total terbayar 0 dari 5 juta. Saya misalnya mau bayar 2 juta aja ya, 3, 4, 5, 6. Di sini sudah berhasil. Ini akan langsung terdeteksi kalau sisa tagihan yang belum terbayar di sini. Nah, di sini udah di sini tampilannya yaitu tagihannya masih belum lunas, tapi statusnya adalah sudah terbayar dengan nominal 2 juta. Kalau gitu saya leave aja ya.
itu semua adalah output dari program yang saya dengan tim sudah buat ya. Sekian penjelasan dari kelompok saya tentang kode program itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.